スーツが答えてくる。力解放。目標補足。狙撃条件。どっちがかっけえと。カフカ君、これが解放戦力。副隊長、後ろ。Hey, siapa nih dari kalian yang nungguin aku lanjutin lagi nih episode dari film anime yaitu Kaiju Number 8 part yang keempat. Nah, yang belum nonton part sebelumnya bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. Di kelanjutan kali ini kita akan diperlihatkan pengumuman nih, apakah Kafka dan juga Ichikawa berhasil masuk ke dalam anggota pertahanan Kaiju. So yang penasaran langsung aja kita ke alur ceritanya. よく頑張ったな。お前が頑張ったおかげ。あとはマリーナ一発であいつのせ。Beberapa hari kemudian setelah Kafka dan juga Ichikawa keluar dari rumah sakit, mereka kembali ke pekerjaan mereka sambil menunggu hasil dari tes menjadi pasukan pertahanan. Singkat cerita, bos mereka datang dan memberikan surat hasil tes itu kepada Kafka dan juga Ichikawa. Setelah itu mereka bersama-sama akan membuka isi surat tersebut. Kafka merasa deg-degan nih, namun dia membuka surat itu dan merasa kaget melihatnya. Sehabis menerima surat itu, Ichikawa datang sendirian. Hal ini membuat Haruichi dan juga Aoi sempat membicarakan soal Kafka yang tidak lolos sebagai pasukan pertahanan. Mereka juga membicarakan soal Kikoru nih. Sementara itu, Ichikawa sempat berkenalan dengan Iharu dan menanyakan soal Kafka. Namun Ichikawa tidak menjawabnya. Tidak lama kemudian upacara peresmian mereka akan segera dimulai. Diawali oleh Mina yang akan membuka upacara ini. Lalu Kikoru dipanggil sebagai perwakilan dari para pasukan baru untuk menerima surat penobatan. Selain itu, Mina juga mengucapkan selamat dan pujian untuk Kikoru, sebab berkat dia semua orang selamat di kejadian naas waktu itu. Walaupun begitu, Kikoru merasa Kafka lah yang pantas menerima semua pujian tersebut. Namun pria itu justru tidak hadir di sana. Namun secara tiba-tiba Kafka datang nih di tengah acara peresmian itu dan membuat semua orang memperhatikannya, terutama Kikoru dan juga Mina. Melihat Kafka, Mina sempat teringat nih tentang hasil keputusan untuk meloloskan calon peserta. Awalnya Kafka memang sudah diputuskan untuk tidak lolos, bahkan Mina sendiri juga setuju. Namun keputusan itu diinterupsi nih oleh Hoshina. Hoshina berusaha untuk mempertahankan Kafka sebab menurutnya Kafka banyak berkontribusi secara aktif untuk membantu para anggota lain untuk mengalahkan Kaiju. Sekalipun Kafka sendiri tidak memiliki kekuatan fisik yang hebat. Alhasil Hoshina mengambil Kafka dan memasukkannya ke tim kecil miliknya sebagai kadet. Setelah itu Mina melanjutkan pidatonya di depan para anggota baru. Namun di akhir pidato itu, Kafka secara tidak sengaja mengucapkan semua isi hatinya di depan semua orang. Alhasil dia harus dihukum nih oleh Mina. Setelah Mina pergi, Hoshina sempat kaget sebab baru kali ini nih dia melihat Mina tersenyum. Namun pikiran dia bukan lagi pada Mina melainkan kepada pilihannya untuk memilih Kafka. Di situ Hoshina memilih Kafka dengan tujuan mencari tahu soal keraguan-raguannya tentang Kaiju yang muncul dengan kekuatan 9,8 itu. Sehabis Kafka menyelesaikan hukumannya, Kikoru mengajaknya untuk berbicara secara pribadi. Singkat cerita, Kafka, Kikoru dan juga Ichikawa pergi ke sebuah restoran untuk membicarakan soal Kaiju milik Kafka. Selain itu, Kikoru juga menceritakan soal Kaiju bernomor yang menjadi bahan penelitian nih jika tertangkap oleh pasukan pertahanan. Lalu semua obrolan itu sempat menjadi canggung ketika Kikoru mengatakan akan menghabisi Kafka jika Kafka lepas kendali. Hal ini tentunya membuat Ichikawa khawatir dan takut.
tapi tidak dengan Kafka. Dia bisa menerimanya dengan senang hati. Bahkan dia mempercayakan semua itu kepada Kikoru. Keesokan harinya, semua anggota baru tengah mengadakan latihan rutin untuk meningkatkan kekuatannya. Kagetnya dalam waktu singkat Ichikawa berhasil meningkatkan kekuatannya. Usahanya itu membuat Iharu tidak mau kalah nih darinya. Ketika semua pada memamerkan hasil usaha mereka yang sangat bagus, Kakao juga tidak kalah. Walaupun peningkatannya kecil, yaitu hanya 1% saja. Yang tentunya dia juga memamerkannya nih pada Kikoru. Semua itu didengar oleh Hoshina. Lalu dia sempat memberitahu Kafka untuk terus berkembang selama 3 bulan ke depan jika dia tetap ingin diangkat menjadi pasukan. Setelah latihan yang melelahkan itu, mereka saling berendam di onsen. Mereka saling bercanda hingga Aoi datang dan membuat mereka ngumpet. Berbeda dengan para lelaki, para wanita lebih santai untuk memasuki onsen hingga Kikoru bertemu dengan Mina. Singkat cerita, Kikoru sempat penasaran dengan latihan yang dijalani oleh Mina. Melihat juniornya penasaran, Mina ingin mengajarinya juga. Kembali ke para lelaki, mereka semua saling bertukar cerita nih soal tujuan mereka masuk ke divisi 3 dan menjadi pasukan pertahanan. Dimulai dari Iharu, Haruichi, Aoi dan juga yang lainnya. Mereka semua masuk ke divisi 3 karena Mina. Lalu mereka mulai bertanya nih soal tujuan Kafka. Setelah itu Kafka bercerita soal Mina yang merupakan teman masa kecilnya dan mereka sudah terikat janji untuk menjadi pasukan pertahanan. Alhasil semua temannya langsung menghujaninya dengan berbagai pertanyaan nih soal Mina. Keesokannya mereka terus menjalankan aktivitas rutin mereka sebagai pasukan pertahanan, berlatih dan terus berlatih untuk menjadi lebih kuat hingga malam pun tiba. Semua orang sudah tidur nih kecuali Kafka. Saat ini Kafka masih terus belajar sekalipun sudah waktunya untuk tidur. Hal ini pun dilihat oleh Hoshina. Singkat cerita, Hoshina sempat berbicara dengan Kafka soal mimpinya yang tidak sengaja ia dengar saat di onsen. Selain itu, Hoshina juga memberinya waktu selama 2 jam dan meminta Kafka untuk tidur sehabis itu. Sialnya ketika mereka sudah selesai berbicara, bel peringatan berbunyi yang menandakan bahwa Kaijo telah muncul. Semua orang sudah bangun dan akan bersiap termasuk Kafka nih. Hoshina tersenyum melihatnya dan tidak sabar untuk menyaksikan potensi Kafka di pertempuran pertamanya. Semua pasukan tengah bersiap untuk bertempur ketika semua penduduk sudah dievakuasi. Sambil menunggu, Mina dan Hoshina bersama anggota intinya tengah membahas strategi mereka untuk mengalahkan kaiju berbentuk jamu raksasa yang termasuk kelas Honju. Kemudian mereka semua sudah bersiap nih menaiki mobil untuk sampai di titik lokasi yang sudah ditentukan. Selama perjalanan Kafka sedikit nervous dan ingin muntah. Kelakuan yang random ini membuat si mobil ketar-ketir. Yang saat ini semua pasukan sudah berada di titik posisi. Pasukan pertahanan menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan serangan kepada kaiju tersebut. Singkatnya, mereka menunggu pasukan anti kaiju untuk membuka serangan terlebih dahulu sebagai pancingan. Sambil menunggu aba-aba, Hoshina tengah menjelaskan nih strategi kali ini lewat saluran komunikasi ke semua tim. Dia juga menjelaskan soal Honju yang mengeluarkan Yoju atau kaiju berkekuatan kecil. Lalu para junior ditugaskan untuk menghabisi para Yoju ini supaya kaiju tersebut tidak berkeliaran di kota. Semua orang sudah setuju nih dengan strategi tersebut dan tinggal menunggu aba-aba dari pasukan anti kaiju. Saat mereka sedang menunggu Mina untuk mencapai posisi dan aba-aba dari pasukan anti kaiju, Ichikawa dan Kafka saling berbagi komunikasi nih secara pribadi. Yang saat ini Kafka ingin sekali membuktikan kemampuannya supaya dia tetap berada di pasukan pertahanan ini dan menggapai mimpinya. Jadi walaupun Kafka merasa deg-degan, tapi dia berusaha semaksimal mungkin untuk tetap berusaha dalam misi pertama. Setelah itu mereka semua tengah bersiap di posisi masing-masing dan menahan Yoju. Sementara itu para pasukan anti kaiju sudah melancarkan serangannya untuk memancing Honju di titik yang sudah ditentukan. Di sisi lain, Kafka dengan heroiknya berusaha untuk menghadang Yoju yang berlari ke arahnya.
Namun sialnya dia justru terlempar nih dan membuat Kikoru memarahinya. Sayangnya hal itu membuat senior mereka seperti meremehkan mereka. Merasa dirinya diremehkan, Kikoru langsung menghabisi setiap Yoju itu dengan kekuatan supernya. Gadis itu berhasil membuat senior mereka kaget, tapi tidak dengan Kafka. Dia justru memuji gadis itu hingga dirinya sedikit malu. Sementara itu, Iharu dan juga Ichikawa tengah menghabisi para Yoju tersebut dengan kemampuan mereka. Sekalipun seluruh pasukan belum mengetahui titik lemah Yoju tersebut nih, namun mereka tetap berusaha. Terutama Ichikawa yang ingin terus berkembang nih demi Kafka, senpainya. Di lain sisi, Aoi dan juga Haruichi juga sedang menghabisi para Yoju dengan kekuatan mereka. Aksi mereka membuat para senior terkagum dengan kemampuan kedua pria tersebut. Mereka juga memuji kemampuan anggota baru. Mendengar semua kemampuan dan melihat teman-temannya berjuang di garis depan, Kafka juga tidak mau kalah nih. Dia berusaha membantu semua pasukan dengan caranya, yaitu mencari titik lemah dari Yoju tersebut. Singkat cerita, Kafka membedah bangkai Yoju tersebut untuk mencari tahu titik lemahnya. Walaupun begitu, dia diremehkan nih, tapi Kafka terus berusaha untuk menjadi bermanfaat bagi timnya. Alhasil dia berhasil menemukan titik lemah beserta struktur dari Yoju tersebut. Dengan cepat Kafka langsung melaporkan hasil penemuannya kepada Hoshina. Mendengar hal itu, Hoshina sangat senang dan memuji usahanya Kafka. Setelah itu, Hoshina meminta kepada Okonogi untuk memberitahu informasi itu kepada seluruh pasukan. Belum cukup sampai di situ, secara pribadi Kafka dipuji oleh seniornya yaitu Hoshina nih. Sekali lagi Kafka benar-benar membuat seniornya senang dengan usahanya. Setelah itu Kafka mulai bergegas untuk melanjutkan tugasnya lagi nih demi mencapai mimpinya. Saat ini tibalah waktu untuk Mina untuk melakukan aksinya. Semua pasukan anti kaiju sudah ditarik mundur. Kini giliran pasukan pertahanan yang akan melakukan sisanya. 目標補足狙撃条件どっちがかっけえカフカ君これが解放戦力 Serangan dari Mina sangat hebat dan luar biasa. Tembakan pertama itu berhasil melubangi tubuh Honju, yang sekarang tembakan kedua akan ditargetkan oleh Mina ke arah inti kayu tersebut, yang mana Mina berhasil nih menumbangkan Honju tersebut. Setelah melihat serangan itu, Kafka sangat terkesan. Lalu tiba-tiba saja Hoshina datang dan memberitahu soal kekuatan Mina yang sangat luar biasa. Singkat cerita, Kafka sempat bertanya soal kemampuan Hoshina. Di situ Hoshina menjelaskan bahwa dia tidak memiliki kemampuan seperti Mina yang bisa menghadapi kaiju kelas raksasa dengan tembakan. Seniornya itu justru ahli dalam melakukan pertempuran jarak dekat dan melawan kaiju kelas kecil hingga sedang. Perkataannya itu langsung ia buktikan nih, sebab tiba-tiba saja Yoju datang dan Hoshina berhasil membelahnya dengan sangat cepat. Hal ini membuat Kafka sangat kaget dan terkesan. Selain itu, Hoshina ternyata merupakan keturunan dari pembasmi kaiju di periode Muramachi. Itulah mengapa yang membuat Hoshina sangat cocok nih menjadi wakil kapten. Namun sayangnya obrolannya itu harus terputus, sebab Mina memanggilnya untuk segera melaksanakan tugas selanjutnya, yaitu memusnahkan para Yonju yang muncul dari tubuh Honju. Sayangnya stamina bertempur para anggota baru sudah mencapai batasnya. Sekalipun begitu, beberapa dari mereka masih terus maju nih untuk dapat meningkatkan kemampuan mereka. Hal ini menjadi pusat perhatiannya Hoshina. Menurut pengamatannya, kemungkinan terbesar di antara para anggota baru yang akan menjadi kapten hanyalah 2 orang, yaitu Kikoru dan juga Ichikawa. Di sisi lain, Ichikawa dan Iharu masih terus bersama-sama nih untuk memusnahkan Yojo. Namun sialnya, mereka berdua bertemu dengan pria yang merupakan kaiju nomor 9 yang sempat membuat Kikoru terluka. Mereka hanya kaget menatap pria itu yang sebenarnya adalah seekor kaiju bernomor. Nah, itu tadi alur cerita dari film Kaiju Number 8 part yang keempat. Gimana teman anime semua? Makin seru kan cerita dari Kaiju Number 8 kali ini? So yang mau aku lanjutin lagi part selanjutnya bisa ramen like, share, dan subscribe tentunya.